Baiklah. Seperti janji saya kemarin, saya akan membahas soal kuis kita ya. Ini soal kuisnya. Nah, suatu obligasi ya kalian sudah tahu sendiri ya, bahkan beberapa mungkin sudah ada yang jawab benar. Tapi akan lebih fair jika saya menjelaskan langsung ya untuk seluruh mahasiswa. Sebelum menjelaskan, saya mau menerapkan lagi konsep penilaian obligasi ya. Di sini ada garis waktu. Garis waktu ini intinya ini satu periode ya, terlepas apakah ini semi annual, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, setahun sekali, yang jelas ini satu periodenya, satu periode pembayaran kupon dan interest ya. Nah, di sini ada face value. Nah, yang ingin saya tekankan adalah konsep untuk menilai harga obligasi, kan saya sudah bilang ya, untuk yang mencari carrying value di awal, pasti sudah tahu semua ya, tinggal menggunakan kombinasi formula bunga majemuk dan anuitas ya, yang menggunakan faktor-faktor yang seperti ada di slide. Nah, bagaimana menilai obligasi di sini? Menilai obligasi di sini adalah, kan kalau seperti di slide yang subtopik 2, saya bilang adalah menggunakan carrying value di sini, terus dihitung kupon dan interest-nya, kupon dan interest yang berlangsung atau yang muncul selama satu periode ini. Jadi dihitung kupon dari sini sampai sini berapa, interest dari sini sampai sini berapa, tinggal diselisihkan saja. Ini kalau kalian mau interest kurang kupon, bebas, mau kupon kurang interest, bebas ya. Intinya selisihnya akan sama juga. Amortisasi, tinggal kondisi obligasinya ya, premium atau diskon yang menentukan apakah amortisasi ini sifatnya menambah atau mengurangi. Nah, jadi untuk mencari nilai di sini, di titik ini, carrying value di sini disesuaikan dengan amortisasi, bisa tambah atau kurang amortisasi yang ada di sini. Kalau mau cari nilai di sini, tinggal cari kupon dan interest yang berlangsung selama di sini. Cuman karena biasa kita buat schedule kan di sini sudah ada nilainya. Jadi bisa aja mencari carrying value di sini. Kalian pakai carrying value di sini, tinggal di amortisasi selama 2 periode ini, atau supaya sesuai dengan buku ya, tinggal mendapatkan carrying value di sini, tinggal sesuaikan dengan amortisasi yang ada di sini. Nah, amortisasinya gimana? Kupon kurang interest ya, atau sebaliknya, tinggal disesuaikan. Nah, ayo kita langsung membahas soal. Di sini diketahui adalah nilai wajar obligasi 11 Desember. Oke, kita bisa pakai tabel ini ya. Saya buat begini deh. Nah, jadi di sini ada 1 Desember ya. Nah, sementara di sininya 31 Des. Oke. Di sini ada 1 Januari. Nah, oke ya. Di sini nilai wajar obligasinya ada berapa? 378.852 ya. 378.852,78. Nah, kupon selama setahun, jadi kalau kita lihat kupon selama setahunnya, 30.260 ya. Nah, ini kupon selama setahun ya. Biar enak. Nah, ini ya. Nah, yang ini infonya ya. Nah, yang ditanyakan adalah carrying value di 1 Januari ya. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk menentukan obligasi di sini, kita harus menggunakan carrying value di sini sesuaikan dengan amortisasinya. Amortisasi apa? Kupon kurang interest ya. Cuman ini soalnya saya balikin. Nah, jadi kita tidak mencari yang di sini, tapi malah kita cari yang di sini. Ya konsepnya sama, cuman ini harus dibalik ya. Jadi kita harus mencari kupon 11 bulan. Kupon 11 bulan, interest 11 bulan juga. Nah, jadi nanti kalau udah dapat kupon dan interest 11 bulan ini, maka kan akan muncul amortisasi 11 bulan ya, tinggal dikurangkan dengan yang nilai di sini ya. Jadi kalau tadi ini sesuaikan untuk mendapatkan di sini, sekarang ini yang kita balik menjadi ke arah sini ya, ke arah carrying value 1 Januari. Ya udah kita cari kupon 11 bulan dulu. Kupon setahun sudah ada, maka kupon 11 bulan tinggal dibagi pro rata ya. Kali
32,60. Nah, ini adalah kupon yang 11 bulan. Nah, yang susah adalah interest 11 bulan. Interest 11 bulan gimana? Maka kan harus mencari carrying value di sini. Jadi kita, ini saya tulis sama dengan cari 11 bulan bagaimana? Carrying value yang di sini dikali bunga 7,5% ya, dikali dengan proratanya ya, 11/12. Nah, maka nanti hasilnya yang 27.738 ini dikurang ini, maka jadinya amortisasi ya. Ini besarnya amortisasi yang harus kita cari. Nah, ini ya konsepnya seperti ini. Cuman karena ini mencari satu variabel yang hilang, maka akan lebih mudah jika kita menggunakan format matematika ya. Nah, jadi di sini saya sudah tuliskan ya, carrying value di sini dikurang karena kondisi obligasi premium ya, maka amortisasinya sifatnya mengurangi. Kan kita tahu bahwa premium itu nilainya lebih tinggi daripada face value-nya. Contoh 100, face value 100.000, kalau kondisi premium terjual 110.000. Maka carrying value-nya kan 110.000. Itu akan dikurangi terus dengan amortisasi. Makanya carrying value di sini akan dikurangi dengan kupon kurang interest. Ini kan amortisasi ya. Nah, cuman carrying value ini kan yang 1 Januari, malah terbalik. Yang diketahui adalah 378. Saya besarkan dia. Nah, kuponnya gimana? Kupon tadi kita udah dapat ya, 2738. Nah, kurang interest. Ya ini yang diketahui ya, CV kali 7,5% kali 11/12. Nah, terus bagaimana nih dapat yang ini? Ya udah kita kalikan ya, 7,5% kali 11/12. 7,5% kali 11/12 itu dapatnya 0,06875. Dikali CV, ya tinggal tempel CV-nya ya. Nah, setelah itu gimana? Oh ya, tadi yang di sini kita lupa ya. Saya lupa, ini kan tandanya negatif. Yang interest ini kan negatif ya. Maka kita harus pindahkan interestnya ke sisi kanan. Sisi interest yang dipindahkan ke sisi kanan otomatis akan menambah ya. Maka di sini CV-nya tinggal sendiri. Nah, maaf ya, kupon kurang interestnya ya. Yang ini kan tandanya negatif, maka ini dipindahkan semuanya ke sini. Jadi 378 tambah kupon kurang interest. Nah, maka 378 tambah kupon kurang interest. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, karena ini tinggal dibuka saja ya kurungnya, berarti 378 ditambah dengan 27738, maka dapat 46590 kurang 0,06875 CV. Ya udah, CV-nya ini kan minus. Kita pindahkan ke sisi kiri. Maka di sini kan ada satu CV ya, satu CV. Maka satu CV ditambah 0,06875 CV. Dapatlah 1,06875 CV bagi 4 ini ya, hasil jumlah yang di atas ini. Nah, untuk cari CV ya sudah ya, tinggal 1,06875-nya pindah ke sini sebagai pembagi. Nah, dapatlah ternyata CV-nya 380436. Ya, ini perhitungan yang tanpa koma-koma ya. Sebenarnya perhitungan akurat saya sudah buat di sini. Saya sudah buat di sini ya untuk membuktikan bahwa soal saya ini valid. Jadi saya sudah buat sampai akhir tahun juga. Nah, jadi begitulah cara mencari. Jadi kita tahu bahwa amortisasi di sini sifatnya akan kalau kita mau cari CV di sini, cukup carrying value di sini dikurangi amortisasi yang di sini ya. Nah, jadi terbalik. Kalau kita biasa soal yang standar, biasanya kan kita tahu dulu CV-nya, atau bahkan kita cari tahu CV-nya, baru kita tentukan nilai di sini. Nah, sekarang soalnya saya balik. Di sini dulu, baru di sini. Nah, sekian penjelasan saya ya terkait soal kuis ya. Mungkin agak belepotan ya, tapi mudahan dimengerti. Seperti biasa, kalau ada yang ingin bertanya, silahkan japri lagi.
Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih.